Fitri Sulistya Syaruri. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana menggunakan stok persediaan dan pembelian di aplikasi Odoo. Karena saya sudah masuk ke menu stok persediaan, maka ini adalah tampilan awal menu stok persediaan. Dalam menu stok persediaan, ada beberapa pilihan seperti overview, operasi, produk, laporan, dan juga konfigurasi. Nah, untuk menggunakan stok persediaan, kita akan memilih button produk. Karena kita mau melihat produk apa saja yang ada dalam stok persediaan. Dalam stok persediaan terdapat beberapa produk seperti laptop Acer, Advan, laptop Asus, dan beberapa lain laptopnya, dan ada sepatu juga. Tetapi yang tersedia dalam stok persediaan hanya laptop Asus. Bisa kita lihat jumlah laptop Asus di tangan hanya 9 unit. Agar setiap produk yang ada di stok persediaan bisa berada dalam stok persediaan, maka kita harus melakukan pembelian. Contohnya, saya ingin menambahkan produk laptop HP dalam stok persediaan karena stok laptop HP di tangan tidak ada. Maka saya harus melakukan pembelian. Selanjutnya, saya akan memilih menu pembelian. Dalam menu pembelian, saya membuat yang baru, lalu memilih button pemasok. Saya akan memilih pemasok atau perusahaan mana yang menyediakan barang yang saya inginkan. Selanjutnya, saya akan memilih perusahaan PT Arta Ardana. Lalu kita menambahkan produk-produk yang akan kita beli. Produk yang akan dibeli adalah laptop HP. Saya akan memilih laptop HP 10 unit dengan harga per unitnya 6.400.000 dengan pajak 11%. Untuk pembelian laptop HP 10 unit dengan harga 64 juta belum termasuk pajak, dan setelah ditambahkan biaya pajak, total yang harus dibayar menjadi 71.040.000. Lalu pilih kedatangan. Di sini saya akan memilih kedatangan pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2024. Setelah kita mengisi semua data, maka kita harus melakukan pencetakan PPW. Fungsi dari pencetakan PPW ini adalah bukti dari kita telah melakukan pembelian dari pemasok barang tersebut. Jika nanti ada kendala, kita telah memiliki bukti kalau kita sudah melakukan pembayaran terhadap produk tersebut. Setelah itu, kita lakukan konfirmasi order. Setelah semua sudah selesai, kita bisa masuk ke menu stok persediaan. Di menu stok persediaan ada satu transaksi yang sedang diproses. Kita lihat dulu prosesnya, yaitu transaksi laptop HP sebanyak 10 unit. Lalu kita masuk ke menu pembelian. Di menu pembelian juga ada proses transaksi yang sedang dilakukan. Lalu kita pilih button terima produk. Setelah kita terima produk, maka kita harus melakukan yang namanya validasi agar produknya bisa masuk otomatis ke dalam menu stok persediaan. Lalu kita kembali ke menu stok persediaan, di mana stok persediaan tadi masih ada satu proses yang sedang dilakukan, dan sekarang transaksi sudah selesai. Artinya, pembelian yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Lalu untuk mengetahui pembelian kita berhasil, kita masuk ke menu produk. Kita akan melihat apakah produk yang kita beli sudah masuk ke stok persediaan atau belum. Setelah kita lihat produk sudah masuk ke dalam stok persediaan, jadi barang sudah bisa kita jual ke pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu penjualan. Sebelum menjual, kita akan melihat produknya dulu. Saya akan menjual laptop Acer dengan harga 7 juta dan stok yang tersedia 8 unit. Lalu masuk ke menu penjualan, lalu pilih nama pelanggan, tambahkan produk laptop Acer dengan harga 7 juta dan kuantiti 1 unit. Total yang harus dibayarkan adalah 7.070.000, lalu 70.000. Lalu saya konfirmasi dan membuat faktur. Nah, ini ada 3 pilihan, dan pilih faktur reguler, lalu membuat faktur draft dengan batas waktu hari ini. Selanjutnya konfirmasi dan daftarkan pembayaran, dan pilih metode pembayaran. Lalu treatment. Lalu lihat di stok persediaan dan order pengiriman ada satu untuk diproses.
Kalau sudah diklik validasi, setelah selesai validasi, kembali ke menu stok persediaan dan sudah tidak ada yang untuk diproses. Lalu lihat di penjualan dan produk stok laptop Acer di tangan sudah berkurang menjadi 7 unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu CRM. Pertama, kita ke kontak, kita buat kontak baru. Lalu kita klik individu, kita buat namanya. Kita buat namanya di sini PT Rifkia. Kemudian kita buat namanya, terus kita tambahkan nomor telepon. Dan juga lalu kita tambahkan email. Nah, lalu di sini kita tambahkan dan kita simpan ya. Setelah itu kita ke menu CRM, kita buat baru dan buat namanya. Setelah itu kita isi email dan nomor telepon. Lalu klik dan berhasil. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri tentang menu yang lain. Halo, selamat siang semuanya ya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang POS, di mana POS ini merupakan point of sale, yaitu modul yang dirancang untuk memudahkan proses penjualan, pengolahan, inventaris, serta pelacakan transaksi real time. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorialnya. Langsung pertama kita lihat produknya. Di sini ada laptop, sepatu ya. Kemudian kita buat baru. Kita klik di sini laptop MSI. Terus kemudian kita masuk. Lalu kita masukkan gambarnya. Nah, ini dia laptopnya ya. Lalu kita buat di sini harga jual, kita buat 9 juta. Juga di sini ada pajak pelanggan yaitu 11%. Nah, ini di pajak ini kita hapus saja ya. Yang artinya itu tanpa pajak. Kemudian di sini ada modal. Kita buat modal kita itu 8 juta. Nah, di sini ada referensi internal, kita buat contoh seperti ini dia. Dan juga kita buat dulu, dan stok persediaan di sini beratnya kita buat beratnya kita buat oke, kita update kuantitasnya kita buat 20 menit aja ya. Oke, terapkan dan kita update. Kita lihat dulu produknya udah masuk atau belum. Kita masuk ke produknya. Nah, di sini sudah ada produknya, yaitu laptop MSI. Selanjutnya kita masuk, kita pilih barang apa yang mau kita jual. Contoh seperti yang udah kita masukkan tadi, laptop MSI-nya. Di sini kita masukkan aja laptopnya.
Kita jual di sini contohnya 5 unit ya. Jadi totalnya itu 45 juta. Nah, selanjutnya di sini ada metodenya. Metode pembayarannya itu berupa cash dan bank. Di sini kita akan bayar 50 juta, oke? 50 juta sudah kembaliannya itu 5 juta. Nah, kembaliannya jadi 5 juta, oke? Kita pilih pelanggan yang mau beli, contohnya itu seperti pelanggan PT Firman ya. Dan sini kita contoh langsung ke validasi. Oke, ini hasilnya. Laptop size totalnya. Bentar kita lihat fakturnya yang sudah masuk tadi ya. Oke, ini dia fakturnya. Pembayaran berhasil, yaitu totalnya 45 juta. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai menu pos ini. Sebelumnya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Sulistia Syaruri. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana menggunakan stok persediaan dan pembelian di aplikasi Odoo. Karena saya sudah masuk ke menu stok persediaan, maka ini adalah tampilan awal menu stok persediaan. Dalam menu stok persediaan, ada beberapa pilihan seperti overview, operasi, produk, laporan, dan juga konfigurasi. Nah, untuk menggunakan stok persediaan, kita akan memilih button produk. Karena kita mau melihat produk apa saja yang ada dalam stok persediaan. Dalam stok persediaan terdapat beberapa produk seperti laptop Acer, Advan, laptop Asus, dan beberapa lain laptopnya, dan ada sepatu juga. Tetapi yang tersedia dalam stok persediaan hanya laptop Asus. Bisa kita lihat jumlah laptop Asus di tangan hanya 9 unit. Agar setiap produk yang ada di stok persediaan bisa berada dalam stok persediaan, maka kita harus melakukan pembelian. Contohnya, saya ingin menambahkan produk laptop HP dalam stok persediaan karena stok laptop HP di tangan tidak ada. Maka saya harus melakukan pembelian. Selanjutnya, saya akan memilih menu pembelian. Dalam menu pembelian, saya membuat yang baru, lalu memilih button pemasok. Saya akan memilih pemasok atau perusahaan mana yang menyediakan barang yang saya inginkan. Selanjutnya, saya akan memilih perusahaan PT Arta Ardana. Lalu kita menambahkan produk-produk yang akan kita beli. Produk yang akan dibeli adalah laptop HP. Saya akan memilih laptop HP 10 unit dengan harga per unitnya 6.400.000 dengan pajak 11%. Untuk pembelian laptop HP 10 unit dengan harga 64 juta belum termasuk pajak, dan setelah ditambahkan biaya pajak, total yang harus dibayar menjadi 71.040.000. Lalu pilih kedatangan. Di sini saya akan memilih kedatangan pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2024. Setelah kita mengisi semua data, maka kita harus melakukan pencetakan PPW. Fungsi dari pencetakan PPW ini adalah bukti dari kita telah melakukan pembelian dari pemasok barang tersebut. Jika nanti ada kendala, kita telah memiliki bukti kalau kita sudah melakukan pembayaran terhadap produk tersebut. Setelah itu kita lakukan konfirmasi order. Setelah semua sudah selesai, kita bisa masuk ke menu stok persediaan. Di menu stok persediaan ada satu transaksi yang sedang diproses. Kita lihat dulu prosesnya, yaitu transaksi laptop HP sebanyak 10 unit. Lalu kita masuk ke menu pembelian. Di menu pembelian juga ada proses transaksi yang sedang dilakukan
Lalu kita pilih button terima produk. Setelah kita terima produk, maka kita harus melakukan yang namanya validasi agar produknya bisa masuk otomatis ke dalam menu stok persediaan. Lalu kita kembali ke menu stok persediaan, di mana stok persediaan tadi masih ada satu proses yang sedang dilakukan dan sekarang transaksi sudah selesai. Artinya, pembelian yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Lalu untuk mengetahui pembelian kita berhasil, kita masuk ke menu produk. Kita akan melihat apakah produk yang kita beli sudah masuk ke stok persediaan atau belum. Setelah kita lihat produk sudah masuk ke dalam stok persediaan, jadi barang sudah bisa kita jual ke pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu penjualan. Sebelum menjual, kita akan melihat produknya dulu. Saya akan menjual laptop Acer dengan harga 7 juta dan stok yang tersedia 8 unit. Lalu masuk ke menu penjualan, lalu pilih nama pelanggan, tambahkan produk laptop Acer dengan harga 7 juta dan kuantiti 1 unit. Total yang harus dibayarkan adalah 7.070.000, lalu 70.000, lalu saya konfirmasi dan membuat faktur. Nah, ini ada 3 pilihan, dan pilih faktur reguler, lalu membuat faktur draft dengan batas waktu hari ini. Selanjutnya konfirmasi dan daftarkan pembayaran dan pilih metode pembayaran, lalu treatment. Lalu lihat di stok persediaan dan order pengiriman ada satu untuk diproses. Kalau sudah diklik validasi, setelah selesai validasi kembali ke menu stok persediaan dan sudah tidak ada yang untuk diproses. Lalu lihat di penjualan dan produk produk stok laptop Acer di tangan sudah berkurang menjadi 7 unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.